Nah, kemudian sebagai definisinya terhadap apa namanya teori permintaan ini, yaitu elastisitas permintaan adalah rasio antara persentase perubahan jumlah permintaan barang dengan persentase perubahan harga. Jika delta X adalah perubahan permintaan, ya, dan delta P adalah perubahan harga, maka perubahan persentase jumlah barang yang diminta adalah delta X per X dalam persen, atau dikali 100%. Dan perubahan persentase harga barang adalah delta P per P kali 100%, atau dalam persen. Oleh karena itu elastisitas permintaan menjadi delta X dibagi X per delta P dibagi P, disusun menjadi PX per delta X per delta P. Untuk perubahan permintaan yang sangat kecil, delta X menuju 0, maka elastisitas permintaan itu kita jadikan model seperti limit. Sehingga menjadi seperti ini. Dan ingat kemarin waktu kita membahas mengenai turunan, bahwa turunan itu merupakan limit delta X menuju 0, karena mau kita lihat perubahan variabel independen dari suatu fungsi itu yang sangat kecil, ya, sehingga kita kembali seperti slide yang tadi, 2 slide yang saya jelaskan sebelumnya. Elastisitas permintaan dapat disusun sebagai berikut: P per X dikali dx per dp, ya, atau P per X kali 1 per dp per dx. Nah, dari paparan di atas tampak bahwa elastisitas permintaan mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang. Oke, yang ini sudah saya jelaskan ya, jadi saya lewat dulu ilustrasi ini. Ini juga jawabannya sudah. Nah, ini ilustrasi kedua. Oke, saya ulang lagi mengenai arti dari elastisitas. Nilai dari elastisitas itu terbagi dua. Yang pertama kita melihat dari absolutnya. Kalau absolut dari nilai E, ya, kalau dia di bawah 1 kita nyatakan elastis. Kalau dia kecil dari 1 inelastis. Kalau sama dengan 1 uniter. Kemudian ada lagi kita melihat nilai aslinya. Kalau dia positif dulu ya, positif atau di bawah 0, maka artinya adalah perubahan atau penambahan delta X itu menyebabkan peningkatan nilai Y. Ya, begitu juga sebaliknya kalau dia turun, sama-sama turun, atau turun delta X menyebabkan turun delta Y. Nah, kalau nilai realnya kecil dari 0 atau negatif, maka dapat diartikan bahwa ketika X meningkat, Y-nya menurun. Begitu juga sebaliknya, kalau ini turun X-nya, maka Y akan naik. Oke, jadi dua arti. Nah, kita masuk ke ilustrasi kedua. Fungsi permintaan suatu mobil dinyatakan oleh Q sama dengan 240 minus 2P. Di mana P-nya adalah dari 0 sampai 120. Wajar ya, kalau price, P itu price ya. Kalau price-nya kecil dari 0, nggak mungkin dong, nggak ada harga negatif, gratis namanya. Tapi kalau dia besar dari 120, maka coba kalau kalian masukkan ke sini, 2 kali, contoh 121 aja. 2 kali 121 itu 242. 240 kurang 242 itu adalah negatif 2. Jadi Q negatif 2 tidak mungkin. Ya, itu penjelasan kenapa ada batasan seperti ini. Saya ganti hitam. Oke, hitunglah elastisitas permintaan pada saat P sama dengan 100 dan Q sama dengan 50, apa artinya? Dan kedua, jika elastisitas permintaan adalah min 1, maka berapa harga barangnya dan apa artinya? Yang pertama,
kita tulis dulu diketahui. Q sama dengan 240 min 2P. Oke. Selanjutnya yang ditanya adalah hitung EP saat P sama dengan 100 dan Q sama dengan 50. Oke, sebelumnya cek dulu ya. Cek dulu di dalam persamaan. Kalau P sama dengan 100, betul nggak Q-nya 50? Coba, ini tes aja nih, tes angka ya. Q sama dengan 240 min 2P. Ini masukin P100. 240 min 2 kali 100. 200 ya, jadi 40. Nah, ini salah ya. Awas, ini salah soal ini. Berarti harusnya Q sama dengan 40, bukan 50. Jadi, kalian juga harus hati-hati, aware sama soalnya. Takutnya saya juga ada salah ini. Ternyata betul. Oke, jadi Q-nya 40. Ini bisa terjadi kok. Dan kita juga kadang-kadang kalau melakukan kesalahan, itu pasti kita fleksibel dengan jawaban mahasiswa. Kalau mahasiswa kritis dan cermat dalam melihat persoalan seperti ini, maka itu kita kasih nilainya lebih. Tapi kalau nggak cermat, ya begitulah. Tapi ada dikasih nilai tak karena ada salahnya di kita, cuman ya tetap kekritisan itu sangat kita hargai. Ya. Baik, selanjutnya kalau EP-nya min 1, maka berapa harga barang? Oke, kita jawab. Ya, jawab yang pertama. EP itu adalah P per X, ya kan? P per X kali DX per DP. Kok X ini Q. Ya. Oh ya, DQ per DP-nya berapa? Nah, nih. Cari dulu DQ per DP. Jawabnya di sini dulu. DQ per DP bagaimana? Lihat sini. Turunan pertama dari 240 min 2P adalah min 2. Udah kita masukin P-nya 100. Q-nya berapa? 40. Ya kan 40 nih ya. Kita ganti soalnya tadi. Kali DQ per DP-nya adalah min 2. Berapakah hasilnya? Berapa nih hasilnya? 100 bagi 40 itu 10 bagi 4, 2,5. 2,5 kali min 2, min 5. Ya, saya cari-cari dulu angkanya sebentar. Belum saya artikan yang B dulu. Jika elastisitas permintaannya min 1, artinya EP-nya min 1, maka berapa harga barangnya dan apa artinya? Oke, EP tadi rumusnya apa? Ini. EP diketahui min 1. Oke, kita masukin P per Q kali DQ per DP. Sama dengan min 1. DQ per DP gimana? Sama? Enggak, sama. Karena cuma begini aja. Oke, sekarang P. Saya tulis P. P nggak tahu nilainya karena dicari. Q juga nggak tahu karena P-nya nggak diketahui. Masukin rumusnya si Q. Q 240 min 2P. Kali DQ per DP min 2. Sama dengan min 1. Ya, udah aljabar nih. Min 2 pindah ke kanan jadi setengah. P per 240 min 2P. 240 min 2P pindah ke kanan jadi gini. Ya, jadi hasilnya masukin 120 min P. P-nya pindah lagi ke kiri. P yang ini pindahin ke sebelah kiri. Jadi, nggak muat. Min P pindah jadi plus P. Sisanya 120. Jadi 2P sama dengan 120. P-nya adalah 60. Oke, sekarang kita lihat slide saja ya. Artinya sudah ada. Lihat, ini betul ya nilainya minus 5 untuk jawaban A. Artinya apa? Kalau dia secara absolut, ini adalah elastis. Ini berarti elastisnya ada yang kurang ya. Kita nyatakan elastisitas permintaan pada saat elastisitas fungsi ini
pada P sama dengan 100 dan Q sama dengan 40 adalah elastis. Karena absolutnya adalah 5 atau besar dari 1. Ya. Nah, selanjutnya dia negatif kan? Arti yang kedua, ketika harga sama dengan 100, dengan kenaikan harga 1% akan mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 5%. Lihat, naik, turun. Ya, jadi berbanding terbalik. Oke, yang kalian lihat adalah kita harus membahasakan bahwa yang menjadikan patokan itu adalah si harga. Kenaikan harga 1% mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 5%. Jangan terbalik ya. Oke, karena ini elastisitas ini memang diasosiasikan dengan harga. Jadi barangnya berubah, maka harganya bagaimana? Kalau harganya berubah, maka barangnya bagaimana? Nah, kemudian pada saat P50, oh itu tadi berarti bukan Q50 ya, harusnya P sama dengan 50. Oke lah, kalian baca saja jawabannya ini. Kalau P-nya 50, maka demikian jawabannya. Ya, elastisitasnya minus 0,71. Maka artinya adalah ketika harga 50, kenaikan harga 1% mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 0,71%. Kalau yang kedua, kan sudah diketahui elastisitasnya minus 1, berarti P-nya dapat 60. Artinya apa? Ketika harga P 60, kenaikan harga 1% mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 1% juga. Ya. Nah, ini interpretasinya. Silakan dilihat lagi. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Sama ceritanya, hanya kalau tadi kita membahas permintaan, sekarang penawaran. Ya, masalah mengenai kesimpulan dari pembahasannya itu sama. Dan silakan dilihat lagi soal-soalnya. Kemudian saya minta sekarang kalian Nah, ini mengerjakan soal ini ya, nomor 1 sampai 5. Oke? Baik, saya tutup dulu yang bagian pertama.